Everybody home! Buat kalian yang selalu saja kesasar di channelku ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Hari ini kita mau ngomongin tentang kasus yang menghebohkan di Indonesia. Kasus ini adalah kasus pencemak-cemakan gitu. Itu kata Nyai Dewi Tanjung. Tapi ya memang Madam Suki setuju ya. Kasus pencemak-cemakan ini itu kan diawali dari cerita sebuah insiden atau insiden yang terjadi. Polisi katanya menembak polisi begitu. Karena terjadi pelecehan. Nah, setelah 2 bulan bergulir itu diaminkanlah oleh Komnas HAM dan Komnas Wanita atau Komnas Perempuan. Tidak lagi menjadi kasus pelecehan, melainkan menjadi kasus pemerkosaan begitu. Ya udahlah Besti, kita ikutin aja di mana ceritanya atau naskahnya yang dibuat begitu ya. Tapi hari ini Madam Suki tertarik untuk ngomongin tentang situasi rekonstruksi yang ternyata itu hasilnya berbeda begitu. Berbedanya adalah di mana konstruksi itu 4 orang itu sama gitu, tetapi 1 orang ini berbeda. Yang tak lain, konstruksi yang berbeda itu adalah konstruksi yang dilakukan oleh si Richard. Tapi kita mesti ini loh ya, mesti pikirkan juga apa yang dibilang sama Bang Olive itu. Kan 4 lawan 1 gimana? Kalau kamu misalkan punya 4 musuh, kamu sendirian siapa yang menang? Nah itu aja sih. Nah jadi mari kita intip sebentar lagi. Terus apalagi kita mau lihat ekspresi masing-masing. Kasus pencemak-cemakan ini itu kan diawali dari insiden baku tembak, ya kan, polisi dengan polisi. Ternyata kita tahu bahwa itu adalah rekayasa aja. Apa sih yang menyebabkan insiden itu terjadi atau tragedi itu terjadi? Tak lain dan tak bukan, katanya memang ada sebuah pelecehan yang dilakukan oleh seorang ajudan begitu. Nah, korbannya ini adalah si PC, ya kan, Tuan Putri. Ini kemudian diaminkan oleh Kompolnas dan Kompolnas Perempuan. Bukan lagi kasus pelecehan, bukan. Ini setelah 2 bulan bergulir ya. Melainkan kasus pemerkosaan gitu. Nah, pada saat Eliezer ini didampingi dengan Bang Olive, kita udah senang banget ya. Karena Bang Olive adalah sepertinya orang yang tepat bisa membuat Richard ini berbicara begitu. Namun pada saat ini sepertinya yang terjadi adalah Eliezer ini menjadi orang yang sendirian begitu. Kita tahu ya apa yang dilakukan oleh Bang Olive. Bang Olive ini adalah seorang yang pemberani, nggak ada takut-takutnya. Terus selain itu juga Bang Olive ini ember juga ya Cin ya. Ini mungkin yang membuat si Richard ini ketakutan juga sih. Ada rasa was-was gitu. Tapi anyway, kita butuh orang seperti Bang Olive ini, ya nggak? Indonesia butuh orang-orang pemuda-pemuda, orang yang masih muda, yang seperti Bang Olive ini. Karena beliau pasti sudah banyak pengalamannya, ya kan? Teman-temannya juga orang-orang yang penting-penting. Jadi makanya Bang Olive ngomongnya nggak ada takut-takutnya. Mungkin Bang Olive juga ada Bang Kamarudin. Nah, kita berdoa ya, mudah-mudahan orang-orang seperti mereka ini lebih banyak lagi. Dan khusus buat Bang Olive ya, timnya Brigadir J ya, semuanya. Mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi mereka dan senantiasa Tuhan memberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Oke, hari ini kita mau ngebahas something else, yaitu tentang rekonstruksi ya. Jadi Madam Suki udah tulis supaya tidak lupa. Nah,
rekonstruksi yang berbeda antara Richard dan FS dan kroni-kroninya atau teman-temannya. Udah. Tetapi pada saat rekonstruksi itu yang tepatnya berada di rumahnya si FS ya, terjadi bukan sebuah ya, banyak sekali perbedaan-perbedaan begitu. Tapi kita tetap harus ingat apa yang dikatakan Bang Olive dong ya. Kan Bang Olive mengatakan 1 orang melawan 4 orang begitu. Jadi terlalu banyak yang dimanipulasi ya kan. Dan sebenarnya rakyat jelata seperti kita, deterjen, kalian ini bukan orang-orang yang bodoh loh ya. Tetapi ya kita ikuti aja lah ya, karena kita memang mengikuti alurnya begitu. Terus pada saat itu juga ada peran-peran pengganti, ya kan? Kenapa dilakukan? Pasti kalian juga udah tahu, di mana pastinya Richard ini Richard nggak mau ketemu sama 4 orang ini begitu. Apalagi Richard sangat menghindari ketemu dengan FS. Loh kenapa? Ya kalian pasti juga tahu gitu jawabannya. Tapi nanti kita intip aja tentang kejadian atau rekonstruksi itu, terus mengenai gestur dari atau wajah dari Bapak FS ini sepertinya meremehkan gitu ya. Itu kata sebagian orang, tetapi bagi orang-orang yang pakar atau mempelajari tentang gestur atau emosi, pasti mereka tahu apa yang sebenarnya di dalam diri atau apa yang sebenarnya dipikirkan oleh FS ini. Apakah kalian mau tahu apa yang dipikirkan oleh Bapak FS ini? Habis ini Madam Suki akan intip buat kalian, karena kebetulan Madam Suki adalah seorang penyembuh emosi ya. Jadi orang-orang yang datang kepada Madam Suki kebanyakan orang-orang yang mempunyai masalah-masalah atau gangguan-gangguan dengan emosi. Emosi ini bagaikan apa ya? Peluru yang sangat dahsyat di dalam diri kita. Loh, kok bisa Madam Suki? Iya, karena emosi-emosi ini ternyata bisa mempengaruhi kebahagiaan kita, bahkan bisa menghambat rezeki kita. Nah, jadi buat kalian yang memang punya gangguan-gangguan, emosi yang sedihnya itu sampai sampai berkelanjutan begitu, atau marah yang berkelanjutan begitu, atau guilty atau perasaan bersalah aja. Hati-hati, karena nanti kalau itu dibiarkan, emosi-emosi itu akan menjadi mental block. Nah, kalau sudah menjadi mental block, akan sulit untuk melihat masa depan kita atau melihat masa depan kita. Loh, Madam Suki, masa depan itu kan rahasia Tuhan, benar. Future itu adalah misteri Tuhan, ya, misteri ilahi. Bahkan seminggu dari sekarang aja, kita nggak tahu kok apa yang akan terjadi dengan diri kita. Tetapi sebagai manusia yang diberikan kesempurnaan, ketika kita mempunyai masalah, kita harus cari tahu dong, masalah kita itu apa. Jangan dibiarkan, karena jika dibiarkan, ya hanya tidak menemukan solusi, atau tidak menemukan clarity, atau tidak menemukan jawaban untuk apa yang akan kita lakukan sekarang. Jadi masa depan itu dimulai dari sekarang. Lalu kemudian kita akan bisa untuk melihat kebahagiaan kita. Jadi buat kalian jangan takut ya untuk datang ke Madam Suki untuk reading tarot. Kemudian dari situ bisa ikutan program paket cahaya. Karena di paket cahaya ini banyak sekali orang-orang yang sudah Madam Suki bantu. Jadi ini bukan iklan. Kalau kalian tidak membutuhkan, tidak masalah. Barangkali ada orang lain atau saudara kalian atau siapa saja yang membutuhkan. Ya, jadi inilah pekerjaan Madam Suki, dan Madam Suki akan intip perasaan FS pada saat rekonstruksi
Oke, kita akan cari tahu apakah perasaan FS saat rekonstruksi tersebut. Tapi sebelumnya, Madam Suki akan memberikan energi buat kalian supaya kalian semangat mengawal kasus BJ ini, oke? Oke, ini udah Madam Suki shuffle. Jadi kali ini Madam Suki ambil yang di atas aja ya. Receptivity. Oke, kita shuffle lagi aja ya. Bagaimanakah perasaan FS pada saat rekonstruksi itu? Innocent. Ini aja yang mau keluar. Complacent. Lihat picture-nya. Oke, perasaan FS pada saat rekonstruksi itu FS berusaha untuk menerima, mengikuti ya apa yang disuruh gitu. Maksudnya itu kan rekonstruksi kan menggambarkan sebuah kondisi keadaan yang terjadi, ya kan? Nah, di sini receptivity ini dijalankan aja gitu. Tapi kan kok beda apa yang dikatakan dengan si Richard gitu. Malahan Richard pada saat itu sempat marah karena ternyata dari reka ulang itu 4 orang tersebut itu berbeda begitu. Nah, kalau seseorang atau beberapa orang menerima saja, mengikuti saja alur ceritanya, itu menurut kalian ada yang menulis nggak? Menulis skrip nggak? Ada ya. Madam Suki aja untuk masuk di konten, Madam Suki membuat tulisan. Nanti apa yang aku bicarakan supaya omonganku nggak kemana-mana. Karena Madam Suki juga dulu pernah terlibat di sinetron. Kita juga harus tahu ya, ketika sutradara ngasih ini kamu ada di scene sekian, kamu ada di scene ini, dan episodenya kamu ada di episode ini. Kita harus tahu dan kita harus membacanya semuanya. Karena kita juga akan tahu lawan mainnya kita nanti ngomongnya begini, kita ngomongnya juga harus begini, begitu. Meskipun kita tidak menghafalkan. Nah, jadi kalau resepsi ini artinya menghafal ya, menghafalkan apa yang akan dilakukan, begitu. Karena di sini ada kata innocent. Innocent itu apa sih? Innocent itu kan orang yang nggak bersalah, ya. Makanya kalau orang seolah-olah merasa dirinya tidak bersalah, kalau sudah reseptivity, berarti kan ada yang menulis, ya nanti begini ya, nanti begini. Itu kenapa si Eliezer marah karena nggak sesuai, ya. Terus di sini ada kartu apa? Completion. Completion ini apa? Pada saat rekonstruksi itu pikirannya cemas, marah, pokoknya nano-nano. Pokoknya banyak hal yang dipikirkan. Sedih, marah, takut, ya. Completion itu adalah gabungan dari banyaknya emosi yang sulit untuk dijelaskan karena terlalu banyak emosi. Jadi kalau sebagian orang melihat bahwa FS sepertinya meremehkan gitu ya, sebenarnya enggak seperti itu, ya. Bahkan oleh seorang pakar, Mbak Monica pun menjelaskan bahwa di situ ada kecemasan. Ya, kita bongkar lagi tentang KM yang ketangkep kamera tertawa. Loh, itu kenapa? Oke, sekarang kita lanjut. Kenapa KM ketangkep awak media? Dia ini sedang tertawa. Padahal saat itu adalah saat di mana rekonstruksi dilakukan begitu. Oke ya. Jadi kita akan cari tahu yuk kenapa KM ini kok tertawa. Flowering, lihat nih picture-nya, ya orang yang seneng, gimana sih? Terus
politik. Lihat nih, picture-nya ada topeng dan ular. Terus ada yang mau jatuh, keluar, pengen keluar, dikeluarin aja ya. Iya nih, tiba-tiba beberapa kali mikrofon udah ngeselin aja. Nah, artinya kita akan sambung di video berikutnya aja. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.